Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yulianti Mulyani dengan NIM A1A3250091. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi dan money laundering. Adapun korupsi dan money laundering itu adalah sebagaimana tindak kejahatan yang ada di Indonesia. Korupsi adalah sebagaimana penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi korupsi dapat berupa suap, gratifikasi, nepotisme, ataupun penyalahgunaan dana republik. Terus adanya money laundering atau yang dimaksud dengan pencucian uang. Money laundering adalah suatu proses yang menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kejahatan seperti korupsi untuk membuatnya tampak seperti uang yang diperoleh oleh sah. Proses money laundering biasanya melibatkan beberapa tahap yang saya ketahui, yaitu adanya penempatan atau payments. Jadi uang yang diperoleh dari kejahatan yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau dititipkan oleh beberapa bank. Terus adanya pelapisan atau layering. Jadi uangnya dipindahkan melalui beberapa transaksi untuk menyembunyikan asal usulnya dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus adanya integrasi atau integration, yaitu uang yang telah dicuci dimasukkan ke dalam sesuatu tempat yang menurutnya baik dan menjadi uang yang sah. Adapun jenis-jenis dampak korupsi dan money laundering yaitu sebagaimana kita tahu, yaitu adanya menghancurkan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di daerah. Terus adanya merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan dan lembaga keuangan yang telah melakukan korupsi dan money laundering. Terus upaya pencegahan dan penindakannya, yaitu adanya meningkatkan transparansi sebagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan republik dengan baik. Terus adanya mengimplementasikan dan regulasi anti money laundering yang efektif pada bidang keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Terus adanya meningkatkan kerjasama internasional dalam meningkatkan kejahatan keuangan. Mungkin di Indonesia ini lebih banyak yang melakukan tindakan korupsi dan money laundering. Mungkin dalam konteks Indonesia, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi dan money laundering telah dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, contohnya seperti KPK, PPATK, dan OJK. Namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sebagaimana efisiensi pencegah penindakan korupsi dan juga money laundering. Seperti kita tahu, contoh korupsi dan money laundering atau pencucian uang juga terjadi di Indonesia. Saya sebutkan satu contohnya, yaitu seperti korupsi di PT Pertamina pada tahun 2020. KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Eli Prawoto sebagai tersangka korupsi terkait dengan pembelian minyak mentah dari perusahaan swasta. Bisa kita dilihat mungkin hal tersebut merugikan masyarakat dan juga bisa berpengaruh pada dampaknya kerusakan kendaraan bermotor. Mungkin korupsi itu bisa berdefinisi seperti penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Adapun jenis-jenis korupsi yang saya ketahui yaitu seperti suap, gratifikasi, nepotisme, menggunakan dana republik. Dampak korupsi yaitu bisa seperti menghancurkan ekonomi secara pemerintahan atau daerah, meningkatkan kemiskinan di suatu daerah, memperusak kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Jadi kita mungkin tidak merasa percaya kepada pemerintahan yang telah memegang alih keuangan.
lembaga-lembaga yang terkait dengan korupsi dan money laundering di Indonesia, yaitu yang bisa mencegah terjadinya hal tersebut. Contohnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan terakhir Bank Indonesia atau BI. Undang-undang yang terkait dengan korupsi dan money laundering di Indonesia seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun cara menanggulanginya yaitu seperti korupsi sendiri, yaitu sebagaimana meningkatkan transparansi akuntabilitas, yaitu dimana meningkatnya transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Republik Indonesia, meningkatkan aksi akuntabilitas kepada pejabat publik yang dilakukan oleh jasa keuangan, yaitu mengimplementasikan regulasi anti korupsi. Jadi mengimplementasikan regulasi anti korupsi yang efektif dan meningkatkan penegakan hukum secara baik, yaitu ada meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesadaran masyarakat itu bahaya korupsi dan pentingnya integrasi. Terus adanya cara memberantas money laundering atau pencucian uang, yaitu meningkatkan regulasi anti money laundering, yaitu mengimplementasikan regulasi anti money laundering yang efektif dan meningkatkan penegakan hukum, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat juga adanya pencucian uang itu tidak baik, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya money laundering dan pentingnya melaporkan transaksi yang mencurigakan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.